Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Rolly Claudia Panggabean dengan NIM 11S24005 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan program yang telah saya buat untuk Praktikum 6, yaitu program berbasis menu yang memanfaatkan modularisasi fungsi dalam bahasa C. Program ini diawali dengan hashtag include tugas.h yang berarti saya memanggil header file eksternal yang berisi deklarasi semua fungsi yang saya gunakan seperti cari min-max, cetak nama, salin string, balik string, dan total matrix. Fungsi main kemudian dijalankan dan di dalamnya terdapat sistem menu interaktif. Pengguna diminta memilih satu dari 4 fitur utama dari masing-masing fitur memiliki implementasi yang berbeda tergantung pada logika switch case. Jadi untuk case yang pertama, mencari nilai minimum dan maksimum. Pertama, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah elemen array, lalu menginput elemen-elemennya satu per satu. Array tersebut kemudian dikirim ke fungsi cari min-max yang akan menghitung nilai minimum dan maksimum dari array tersebut. Untuk analisis case 1, program menggunakan array berdimensi dinamis integer array yang hanya tersedia di C99 ke atas. Kemudian fungsi cari min-max memakai pointer untuk mengembalikan hasil min dan max. Pendekatan ini cukup efisien karena hanya satu kali loop dan tidak membutuhkan array tambahan. Untuk case yang kedua, mengelola daftar nama, di mana pada pilihan kedua, pengguna diminta menginput beberapa nama. Nama disimpan menggunakan array pointer char nama dan string ditampung sementara menggunakan buffer. Fungsi strdup digunakan untuk menduplikasi isi buffer ke memori heap. Kemudian setelah semua nama dimasukkan, program memanggil cetak nama untuk mencetak daftar nama, kemudian semua memori yang dialokasikan dibebaskan menggunakan free. Untuk analisis case yang kedua, teknik ini memperkenalkan penggunaan dynamic memory. Dengan strdup, saya bisa menghindari masalah overwrite string yang sering terjadi saat menggunakan pointer. Kemudian, fungsi free penting untuk mencegah memory leak. Kemudian, untuk case yang ketiga, di mana di sini menyalin dan membalik string. Pengguna memasukkan sebuah string, lalu string tersebut disalin ke array salinan menggunakan fungsi salin string. Setelah itu, string hasil salinan dibalik urutannya dengan balik string. Untuk analisisnya, di mana menunjukkan penggunaan manipulasi pointer untuk operasi string. Yang kedua, fungsi salin string melakukan copy karakter per karakter, dan balik string membalik isi string tanpa membuat array baru. Kemudian, case 3 ini dimana di sini efisien dari sisi memori karena tidak membuat salinan tambahan untuk pembalikan string. Kemudian untuk case yang keempat, untuk case keempat ini di mana di sini kita mengelola matriks 3x3. Program meminta input 9 angka untuk membentuk matriks 3x3. Semua elemen matriks dijumlahkan dengan memanggil fungsi total matriks, lalu hasilnya ditampilkan, yaitu dengan analisis yang pertama, program menggunakan nested loop untuk input dan pemrosesan matriks. Yang kedua, fungsi total matriks cukup sederhana namun efektif karena langsung menjumlahkan semua elemen. Kemudian untuk ukuran matriks sudah ditentukan tetap sehingga tidak fleksibel untuk ukuran lain, tapi cocok untuk studi dasar. Kemudian untuk penanganan default, di mana jika pengguna memasukkan angka selain 1 sampai 4, program akan mencetak pilihan tidak valid. Ini merupakan bentuk dasar dari validasi input agar program tetap stabil. Kemudian untuk kesimpulan analisis, program ini dirancang dengan struktur modular dan penggunaan fungsi yang terpisah di file lain, atau tugas.h dan tugas.c. Hal ini memudahkan saya dalam yang pertama, mengelola code karena setiap fitur berada dalam fungsi masing-masing. Kemudian yang kedua, melatih penggunaan pointer, array, string, dan memori dinamis. Kemudian membuat program yang interaktif dan mudah dikembangkan di masa depan. Kemudian untuk penjelasan tugas.h, di mana file ini diawali dengan ifndef tugas h dan define tugas h. Tujuannya adalah untuk mencegah multiple inclusion, yaitu agar isi file tidak dibaca berkali-kali saat dipanggil dari file lain. Ini dikenal sebagai header guard.
Kemudian saya sertakan 3 library penting, yaitu yang pertama include_studio.h, kemudian include_studio_lib.h, dan include_string.h. Di mana studio.h untuk input atau output seperti printf dan scanf. Kemudian studio_lib.h untuk fungsi malloc, free, dan strdap. Kemudian string.h untuk memanipulasi string seperti strlen. Jadi di mana tugas 1 untuk fungsi cari min-max, di mana void cari min-max digunakan untuk mencari nilai terkecil dan terbesar dari sebuah array. Untuk analisisnya, fungsi ini menggunakan pointer agar bisa mengembalikan dua nilai sekaligus, yaitu min dan max. Kemudian nilai awal min dan max diisi dengan elemen pertama array. Kemudian dilakukan loop untuk membandingkan semua elemen satu persatu. Keunggulan dari code ini di mana efisien karena hanya satu kali traversal, kemudian bisa langsung digunakan tanpa modifikasi dalam berbagai kasus pencarian min dan max. Kemudian untuk tugas yang kedua, fungsi cetak nama, di mana void cetak nama digunakan untuk mencetak daftar nama yang sebelumnya sudah dimasukkan oleh pengguna, di mana analisisnya menggunakan array pointer ke string, artinya setiap elemen adalah pointer ke sebuah string. Yang kedua, fungsi ini mencetak nama dengan format daftar bernomor, di mana keunggulannya sangat fleksibel karena bisa menampung string dengan panjang bervariasi, dan struktur data ini cocok untuk penggunaan yang dinamis seperti input nama. Kemudian untuk tugas yang ketiga, di mana fungsi salin string dan balik string, di mana void salin string menyalin isi string dari src ke des, di mana proses dilakukan secara manual karakter per karakter, dan setelah selesai ditambahkan null terminator untuk menutup string C. Kemudian untuk fungsi void balik string, di mana fungsi ini membalik urutan karakter dari string yang diberikan, di mana analisisnya menggunakan dua pointer, satu di awal dan satu di akhir, dan pointer akhir digeser sampai menemukan 0, lalu ditukar dari luar ke dalam. Keunggulannya adalah proses dilakukan in place, artinya tanpa alokasi memori baru. Kemudian teknik pointer yang digunakan cukup efisien dan menunjukkan pemahaman manipulasi string di C. Kemudian kita lanjut untuk tugas yang keempat, di mana integer total matrix menjumlahkan semua elemen dari matriks berukuran 3 kolom dan n baris, di mana analisisnya parameter mat adalah pointer ke array berdimensi 3. Artinya setiap baris pasti terdiri dari 3 kolom. Kemudian proses dilakukan dengan nested loop untuk menjumlahkan setiap elemen. Keunggulannya, code ini ringkas dan efektif untuk matriks dengan jumlah kolom tetap dan bisa dikembangkan lebih lanjut untuk perhitungan lain seperti rata-rata atau pencarian nilai tertentu. Kemudian hashtag enddiff tugas H, di mana ini adalah penutup untuk header guard agar kompilator tahu kapan file tugas.h berakhir. Jadi kesimpulannya, melalui file tugas.h, saya bisa memisahkan semua logika fungsi dari program utama. Hal ini memudahkan pengembangan program dan membuat struktur kode lebih bersih. Selain itu, saya juga belajar mengimplementasikan konsep-konsep penting dalam C seperti yang pertama, pointer ke fungsi, yang kedua, array dan string dinamis, yang ketiga, manipulasi data dengan pointer, dan yang terakhir, modularisasi program. Kemudian di sini kita juga akan menguji code ini, di mana kita akan menterminalkannya. Jadi pertama kita memasukkan pilihan yang pertama, yaitu mencari nilai minimum dan maksimum. Jadi di sini saya akan menganalisisnya dengan yang pertama memasukkan jumlah elemen sebanyak 6. Kemudian kita akan memasukkan nilai campuran positif dan negatif, yaitu 5, 7, 2, min 9, 1, 6.
Jadi di sini telah keluar output di mana nilai minimumnya adalah -9 dan nilai maksimumnya adalah 7. Kemudian saya juga akan mengujinya lagi dengan menggunakan nilai yang sama. Contohnya saya akan masukkan jumlah elemen sebanyak 3 dan memasukkan angka 2. Dan hasilnya adalah di mana nilai minimumnya 2 dan nilai maksimumnya adalah 2. Kemudian saya juga akan mencobanya dengan menggunakan array terurut, di mana kita membuat jumlah elemennya sebanyak 5, kemudian kita masukkan elemennya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pada case ini di mana nilai minimumnya adalah 1 dan nilai maksimumnya adalah 5. Kemudian kita juga akan menganalisisnya dengan menggunakan jumlah elemen sebanyak 1 saja dan masukkan elemen itu 10. Maka nilai minimum dan maksimumnya adalah 10. Kemudian kita akan memasukkan pilihan yang kedua di mana tugas 2 adalah mengelola daftar nama menggunakan array pointer. Jadi di sini kita akan menguji code-nya dengan memasukkan jumlah nama. Jadi jumlah nama yang saya masukkan yang pertama adalah sebanyak 1 dengan menggunakan nama panjang seperti Rolly Panggabean. Maka daftar namanya akan keluar Rolly. Kemudian saya akan masukkan jumlah nama sebanyak 5. Itu yang pertama Rolly, kemudian Angel, kemudian Ere, Dian, maaf saya tunda sebentar. Kemudian kita lanjut dengan nama Amanda dan Esther. Maka outputnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita masuk kepada tugas yang ketiga, di mana tugasnya adalah menyaring dan membalik string. Jadi di sini kita akan mencobanya. Kita masukkan string yaitu informatika. Maka setelah kita masukkan string ini, fungsi akan membalikkan string tersebut menjadi sebagai berikut. Kemudian yang terakhir kita akan mencoba tugas yang keempat, di mana tugas yang keempat adalah mengelola matriks 3x3. Jadi kita akan memasukkan elemen matriks 3x3 yaitu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Kemudian total elemennya adalah 45. Baik, code ini berjalan dengan bagus dan berhasil. Oke, baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan pada pagi hari ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.